Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau wilayah yang mengalami krisis air bersih di Banjarnegara. Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan memanggil Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga karena diduga melanggar aturan dengan mengkampanyekan caleg-caleg Partai Golkar. Pelaku pembunuhan sopir taksi daring yang jasadnya ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Mugas Dalam, Kota Semarang, diringkus polisi. Pelaku pembunuhan sopir taksi daring yang jasadnya ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Mugas Dalam, Kota Semarang, diringkus polisi. Pelaku nekat menghabisi nyawa korban dan merampas mobilnya karena butuh uang untuk biaya kuliah adiknya. Tangkapnya di Karanganyar. Pelaku perampokan disertai pembunuhan sopir taksi daring dengan korban Fauzi Aribamar berhasil diungkap tim gabungan Jatanras Polda Jawa Tengah dan Satreskrim Polrestabes Semarang. Korban sebelumnya ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Mugas Dalam, Kota Semarang. Pelaku adalah Bagastian Wahyu Kisara yang tinggal di Semen Harjo, Kelurahan Balong, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar. Pria 28 tahun ini ditangkap di sebuah lokasi di Kabupaten Boyolali saat dirinya dalam perjalanan pelarian ke kampung halamannya di Kabupaten Karanganyar. Tersangka mengaku telah merencanakan kejahatannya dengan menyiapkan pisau sebelum memesan layanan taksi daring. Setelah dijemput korban di depan sebuah mal di kawasan Jomblang, korban dirampok di Jalan Mugas Dalam. Saat sampai di lokasi, pelaku langsung menusuk korban secara membabi buta menggunakan pisau dapur. Melihat korban yang sudah lemas, pelaku keluar dari kursi belakang dan menyeret korban keluar. Tersangka Bagas berdalih nekat merampas dan menghabisi nyawa korban lantaran terdesak kebutuhan biaya kuliah adiknya. Kendaraan. Saya butuh uang, Pak. Butuh uang. Adik saya kuliah sama ibu saya. Alasannya karena butuh uang untuk membiayai adiknya kuliah. Ya, dan saya untuk udah pulang punggung keluarga sekarang, Pak. Tersangka ditangkap beberapa jam usai melakukan pembunuhan saat membawa kabur mobil milik korban. Dari pemeriksaan, motif pelaku nekat menghabisi nyawa korbannya karena ingin menguasai harta milik korban. Kemudian korban membuka pintu, kemudian keluar dari kendaraan. Selanjutnya yang bersangkutan dari kursi belakang keluar, pindah ke kursi depan, membawa kabur kendaraan milik korban. Polisi menyita 1 unit mobil, 2 ponsel milik korban, dan sebuah pisau dapur. Tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, pasal 388 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara hingga hukuman mati. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pemuda di Kabupaten Grobogan tewas digigit ular kobra pada hari Selasa. Sebelumnya, korban melakukan atraksi bersama ular tersebut di depan orang banyak. Atraksi Abdul Munir 20 tahun ini tak patut ditiru. Dirinya sedang mengamen menampilkan atraksi bersama ular kobra di kawasan Sendang Coyo, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Saat sedang atraksi, hidung warga desa Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon digigit ular. Usai digigit, korban buru-buru mengakhiri atraksinya. Sesaat kemudian, Abdul Munir sempoyangan lalu pingsan. Korban segera dibawa ke klinik terdekat, namun nyawanya tidak tertolong. Kejadian ini memang berawal dari warga tersebut bekerjanya memang mengamen dengan menggunakan ular kobra untuk atraksi. Namun di tengah atraksi, ular tersebut menggigit hidung oleh korban tersebut, dan akhirnya korban dibawa ke klinik terdekat, namun tidak tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Jenazah Abdul Munir langsung dimakamkan Selasa malam. Polisi mengimbau warga tidak melakukan atraksi berbahaya bersama ular atau hewan berbahaya lainnya. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.
Seorang pemancing ditemukan tewas di aliran sungai banjir Kanal Barat, tepatnya di bawah jembatan arteri Yosudarso, Kota Semarang. Diduga korban terjatuh dari perahu saat memancing dan tidak bisa berenang. Korban Yudi ditemukan dalam keadaan tenggelam, posisi berdiri mengenakan baju merah dan celana panjang warna biru. Menurut rekannya, sesama pemancing, Adi, sebelum ditemukan tenggelam, korban terlihat menaiki perahu di bawah jembatan arteri Yosudarso, Kecamatan Semarang Utara, ke arah utara. Saat dirinya hendak menyusul, tiba-tiba perahu dinaikin korban berjalan mengapung dalam kondisi kosong. Curiga dengan perahu tersebut kosong, Adi pun berusaha memanggil korban, namun tidak ada jawaban. Lantaran tidak mendapati korban, Adi pun melapor ke Basarnas dan Polsek Semarang Utara. Terus? Dia belok mau ke utara toh, karena pun dari atas sana muter sana loh, kok perahunya sendiri, jalan sendiri. Nah terus tak cari, terus aku tak suruh ngebel Mas Koji. Terus Mas Koji tak suruh cepet-cepet ke sini aja. Terus aku lari sana turun, tak cari toh ke bawah. Bawah tak cari, tak bengoi, nggak ada. Waduh, hilang sih aku. Terus akhirnya aku kembali lagi ke atas ini, terus panggil ambulan, panggil pokoknya sing ngono, polisi dan lain sebagainya. Petugas gabungan Basarnas pun melakukan penyisiran dan mendapati tubuh korban dalam kondisi berdiri di bawah air. Saat berhasil dievakuasi, korban dinyatakan meninggal akibat tenggelam. Evakuasi, mayat sudah tidak bernyawa. Ya. Kemudian kita buatkan saksi-saksi, kita kumpulkan saksi dan kita laporkan ke polisi lebih. Sesuai permintaan keluarga, jenazah korban langsung dibawa ke rumah duka. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pria penjual perabot keliling ditemukan tewas di dalam mobil saat berkeliling kampung menjajakan dagangannya. Korban ditemukan oleh warga di Jalan Sambiroto 10, Kota Semarang. Sebelumnya warga mengira korban tertidur di dalam mobil. Warga di kawasan Jalan Sambiroto 10, Kota Semarang dikejutkan tewasnya seorang penjual perabot keliling. Warga berkerumun melihat korban Sukamto, 67 tahun, warga Lempong Sari, Kota Semarang yang meninggal di dalam mobil. Dipencet lagi, gini, atau pelan-pelan gini. Tak lihatin gini terus, saya manggil RT, Pak RT tak panggil sini, udah di sini ke Pak RT. Udah laporan aja, bilang udah nggak ada. Korban yang kesehariannya berjualan keliling menggunakan mobil pickup ini mempunyai riwayat penyakit jantung. Sebelum berangkat bekerja, korban telah diingatkan oleh anaknya untuk beristirahat di rumah, namun korban tetap berjualan. Ya sakit jantung ada. Oh, ada riwayat jantung. Ada riwayat jantung. Ini kesehariannya memang keliling, jualan perabot keliling ya? Oh. Tadi sebelumnya pagi mengeluh apa enggak? Enggak, malah tadi sudah dibilangin nggak usah berangkat, malah berangkat. Oh, sudah kerasa ada. Udah, kan kemarin belum sekolahan sekong, sesok baik. Udah tambah-tambah. Petugas dari Inafis Polrestabes Semarang dan Kepolisian Sektor Tembalang serta dokter puskesmas memeriksa korban menyatakan korban meninggal akibat serangan jantung. Atas permintaan keluarga, jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Kita ke informasi lainnya, sebuah ponsel milik peziarah makam Sunan Kudus digasak pencuri. Pencurian ponsel yang disimpan di dalam mobil itu terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian ponsel milik peziarah Sunan Kudus yang ditinggal di dalam mobil. Terlihat pelaku seorang pria mengenakan pakaian hitam mengambil ponsel di dalam mobil. Padahal mobil tersebut dalam kondisi terkunci. Namun pelaku dengan mudah membuka pintu mobil lalu mengambil ponsel incarannya. Peristiwa itu terjadi pada 23 Juli lalu di sebelah selatan kawasan makam Sunan Kudus. Korban adalah peziarah asal Kabupaten Wonosobo dan polisi mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan. Warga diimbau juga untuk tidak meninggalkan barang berharga di dalam mobil.
kejadiannya itu hari Minggu. Tanggal berapa ya? Tanggal berapa Mas hari Minggu? Minggu lalu ya. Minggu ini. Berarti tanggal 23. Itu kondisi saat itu gimana sih? Kondisi saat ini itu saat pas waktu itu sepi. Hanya mobil satu parkir di situ, mobilnya dia itu. Memang beberapa hari ini ada video viral terkait rekaman CCTV yang berisi pencurian handphone di sekitar kawasan Menara Kudus yang korbannya adalah peziarah. Namun yang perlu diketahui sampai saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke kami. Namun demikian karena dari data itu dapat diketahui beberapa ciri-ciri pelaku itu akan kami tindak lanjuti karena kemungkinan pelaku juga melakukan di tempat lain.